Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita membekali diri kita hari ini dengan sapaan firman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini, Senin 16 Juni 2025, diambil dari Amsal 3 ayat 25 sampai ayat 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, situasi panik dan kalap biasanya terjadi ketika kita dapat masalah tiba-tiba yang tidak kita duga-duga dan juga perlu solusi yang segera. Misalnya ketika kita barusan dapat reminder kalau ternyata sudah jatuh tempo pembayaran uang sekolah atau uang buku anak-anak kita atau orang yang kita biayai. Atau amit-amit jangan sampai terjadi pada kita, tetapi kalaupun terjadi secara tidak terduga, ada anggota keluarga kita atau siapapun yang kita kasihi, kerabat, tiba-tiba kecelakaan di jalanan, dibawa ke rumah sakit, lalu butuh tagihan untuk dibayarkan segera demi penanganan di rumah sakit. Dan situasi-situasi panik lainnya. Tentu menghadapi seperti ini, situasi yang sangat-sangat sulit ini Ibu Bapak, di saat adrenalin kita juga mencuat tinggi sekali, kita dipaksa untuk berpikir cepat dan tepat. Firman hari ini meneguhkan dan juga menguatkan kita bahwa meskipun di situasi genting dan panik, kita nggak perlu takut. Dalam situasi seperti itu kita justru perlu berserah kepada Tuhan dan meminta, berdoa, bermohon kepada Tuhan. Minimal setelah kita berdoa, di dalam rumusan doa itu kita ucapkan bahwa kita butuh ketenangan dan ketentraman hati dalam waktu yang sementara ini, agar kita boleh berpikir yang jernih. Lalu kemudian yang kedua, ketika pilihan-pilihan sulit itu harus diambil juga pada saat itu dalam keputusan kita, kita mintalah kepada Tuhan bahwa agar kita juga diberi rahmat-Nya, hikmat dan kebijaksanaan untuk menimbang yang terbaik dalam situasi sulit, dalam situasi genting. Dan juga apabila ada orang-orang yang berniat jahat, kita tahu kita pernah menjadi korbannya, dan di suatu saat dia juga terkena ganjarannya dari Tuhan, kita juga tidak perlu takut. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu hadir untuk menolong, untuk menguatkan, meneguhkan umatnya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang berkenan di hadapannya. Ayat ini menyuarakan bagi kita agar kita tetap kuat dan teguh meskipun menghadapi ragam situasi yang sulit yang bisa datang dalam hidup kita tanpa kita duga-duga. Kiranya kita tetap berserah dan bersandar kepada yang pasti, yaitu Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, kiranya Engkau membekali kami melalui firman ini agar kami melakukannya juga ya Tuhan. Tetap mengandalkan nama-Mu, tetap mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kami, selagi kami menghadapi masalah yang datang tiba-tiba. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menopang hidup kami, Tuhan yang juga memberi kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.